Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kun lima lumillah. Allahumma sholli sholatan wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah ala dini wa ala kulli nadin sholil qadil qabul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat,
takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran dan halal bil halal Masjid Al-Hidayah Dukuh Kentung, Desa Tegalontar, Seragi, Pekalongan yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Tegalontar, Pekalongan yang saya cintai, alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita malam hari ini disapa dengan turunnya air hujan. Mudah-mudahan hujan malam hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka jangan pernah takut dengan hujan, karena hujan tidak pernah memilih kepada siapa dia jatuh. Demikian juga hatiku tidak bisa memilih kepada siapa dia jatuh cinta. Tapi saya meyakini bahwa hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Maka jangan pernah bersedih dengan turunnya hujan malam hari ini. Kenapa? Karena hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Bu, Pak, nyuwun sewu, apakah Anda bersedih dengan air hujan malam hari ini? Mudah-mudahan hujan hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita hadir di majelis yang sangat mulia. Saking mulianya Allah ngutus malaikatnya. Apa bentuknya? Gak mungkin hujan itu turun tanpa dikawal oleh malaikat. Kalau kemudian hujan itu merupakan rahmat, berarti malam hari ini yang datang adalah para malaikat rahmatnya Allah. Amin. Maka saya melihat di sana ada malaikat rahmat, di sini ada malaikat rahmat, di belakang ada malaikat Israel. Apalagi acaranya bagus. Apa? Tasyakuran. Orang yang mau bersyukur itu termasuk orang yang dekat dengan Allah. Maka kemudian satu ayat yang sering kita baca, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa bersyukur ditambah, maka kebahagiaan malam hari ini kita syukuri, insya Allah akan bertambah kebahagiaannya. Amin. Jika kamu bahagia bersyukur, Allah akan tambah kebahagiaannya. Tapi kalau kamu sedih bersyukur, Allah akan hilangkan kesedihannya. Amin. Kamu punya harta bersyukur, Allah akan tambah hartanya. Amin. Kamu miskin bersyukur, maka Allah akan menghilangkan kemiskinannya. Amin. Kamu tampan bersyukur, Allah akan tambah ketampanannya. Amin. Kamu merongos bersyukur, Allah akan tambah kebaikannya. Kok merongosnya? Ciri orang bersyukur itu apa Bapak Ibu? Hatinya bahagia. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, baik dia berpunya maupun dia tidak berpunya, tidak akan pernah menutupi hatinya untuk cinta dengan Allah. Tidak hujan dekat dengan Allah, adanya hujan menambah dekat dengan Allah.
Punya uang dekat dengan Allah, enggak punya uang tambah dekat dengan Allah. Saya sering mengatakan, boleh kamu kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Boleh kamu kehilangan harta untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk harta. Boleh kamu kehilangan pasangan untuk Allah, jangan pernah kehilangan Allah untuk pasangan. Itulah kenapa saya sering bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Bu, saya tahu kamu tutupi kepalamu itu bukan karena takut air hujan, tapi karena takut bedakmu luntur. Betul, Bu? Masuk angin tidak lebih membuat kamu khawatir dibandingkan bedakmu yang luntur. Karena saya yakin kamu datang pengajian jam 7 malam, dandannya dari jam 5 sore, betul? Apalagi ibu yang di sana, subhanallah, alisnya kayak galengan. Maka tasakuran malam hari ini, apapun keadaannya, tidak akan pernah membuat kita bersedih hati. Disyukuri dengan kalimat alhamdulillah. Secara sederhana Bapak Ibu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kapan kita memuji Allah? Fi kulli waktin wahinin, dalam setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, adanya cuman syukur. Coba Bapak Ibu, kenapa kita harus bersedih? Acara sudah kita rancang jauh hari, panitia datang ke pondok minta jadwal sebelum lebaran, sebelum Ramadan. Hari ini kemudian kita ditakdirkan untuk bisa berjumpa. Padahal mohon maaf, kalau Anda mau tahu, banyak panitia di luar sana yang minta tanggal belum dapat. Malam hari ini kita dapat atas izin Allah. Maka nggak ada kata bersedih di dalam hati kita, betul Bu? Walaupun hujan-hujanan nggak masalah, toh pada akhirnya ketemu dengan kiai idola. Ganteng, ya Allah. Pada kecah iki ya beda. Ya Pak Kiai ya. Kiai ini kerempeng temen ya. Poso terus. Ora apa-apa Pak Kiai. Lawang lanang kiye wetenge gede manuke cilik. Pak Kiai wetenge cilik berarti manuke gede. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi orang yang beriman, apapun kejadiannya akan menambah rasa cintanya kepada Allah. Bukankah kita diingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Di situ Allah menjelaskan dengan rinci seperti apa ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan, dan ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah maka bertambahlah imannya. Termasuk apa tanda-tanda kebesaran Allah? Tanda-tandanya adalah turunnya air hujan. Maka turunnya air hujan malam hari ini insya Allah akan menambah keimanan kita. Amin. Jangan sampai jadi orang yang MTS. Apa itu MTS?
murtad tanpa sadar. Siapa dia orang yang murtad tanpa sadar? Pengajian direncanakan, sewa panggung, sewa sound system, pasang tenda, sediakan konsumsi. Begitu pelaksanaan hujan, panitianya menjerit, loh kok malah udan. Panitia yang mengatakan, loh kok malah udan, berarti dia MTS, murtad tanpa sadar. Kenapa? Karena seolah-olah mengingkari takdirnya Allah. Dia lupa bahwa panas itu dari Allah, hujan juga dari Allah, suka itu dari Allah, senang juga dari Allah, sedih juga dari Allah. Makanya coba kita lihat, kalau orang kok dipuji, kita disuruh jawab, hada min fadli Rabbi. Jadi kalau pengajian malam hari ini sukses, panitia tidak boleh mengatakan ini sukses karena saya ketua panitianya. Tidak. Siapa ketua panitianya? Sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Kesuksesan pengajian malam hari ini memang ada sumbangsih dari ketua panitia. Tapi ingat, bisa sukses karena izin Allah. Betul Bu? Di belakang kita ada masjid bagus. Kenapa masjid bisa berdiri? Bukan karena takmirnya yang hebat, bukan karena kiainya yang kerempeng. Gayane update status WA. Saya lihat ternyata status WA-nya apa Bu? Kiainya kentir. Bukan. Tapi semuanya karena Allah. Semalam setelah pengajian di Kanjus Sholawat halal bihalal akbar, saya diajak makan malam sama Abah Lutfi, diajak makan malam sama Mama Salmah. Masuk kamarnya Mama Salmah, Abah Lutfi bilang begini sama saya, gara-gara Ramadan kemarin belangkon yang saya pakai viral, saya dituduh menerima aliran dana pencucian uang. Gara-gara belangkon saya dibeli 900 juta. Orang nuduh saya uang haram. Saya sampaikan Bapak Ibu, konteksnya saya hanya jual belangkon. Kalau Anda jual beli, Anda punya warung, yang membeli siapa, uangnya dari mana, Anda tidak boleh tanya. Contoh, Anda punya warung, ada orang mau beli rokok, delalah yang beli rokok PSK. Kalau bahasa Tegalnya telembuk. Kalau bahasa Jawa Timurnya begengge. Kalau bahasa Jogjanya lon apa? Lontong. Kok yang beli Mbak PSK, Anda tidak boleh tanya, Mbak Anda beli rokok uangnya dari mana? Mau yang beli maling, mau yang beli PSK, mau yang beli kiai, sama. Orang dulu membeli belangkon saya 900 juta. Saya nggak ada hak untuk bertanya, uang untuk beli belangkon saya uang dari mana? Nggak ada. Kenapa? Toh saya jual belangkon tidak hanya sekali, sudah berkali-kali, semuanya untuk amal. Pernah laku 200 juta. Pernah belangkon saya laku 100 juta dan yang terakhir laku 900 juta. Kok belangkon mahal Gus? Mahal atau murah itu tergantung seneng apa tidak. Karena yang beli belangkon saya seneng, 900 juta dibeli. Contoh, saya kemarin haji, saya doakan Bapak Ibu sini yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urung rampung cangkemmu wis, amin. Segera dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk ziarah Makkah Madinah. Mumpung udan namanya sing banter. Telat malaikatnya minggat. Saya ulangi, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Kalau Allah ridho,
Orang sekampung sedesa sini bisa berangkat haji bareng-bareng. Amin. Pas tahalul Pak, ada pengusaha bareng saya. Gus Miftah tahalul, iya. Yang dipotong berapa? Ujungnya doang. Karena orang tahal itu minimal yang dipotong 3 helai. Saya kalau haji umroh yang saya potong cuma ujungnya tok. Teman saya pengusaha bilang begini, Gus, boleh nggak rambutnya dipotong semuanya saya beli? Nggak boleh. Saya beli mahal Gus. Berapa? $100.000. Itu kalau dirupiahkan sama dengan berapa? 1,5 miliar. Gus Miftah potong rambut, rambutnya saya bawa pulang ke Indonesia, saya simpen, saya beli $100.000. Pertanyaannya, kenapa dia mau beli? Karena punya duit. Kenapa dia mau beli? Karena dia cinta sama saya. Saya yakin Pak Kiai cinta dengan saya. Tapi kenapa dia tidak beli? Karena nggak punya duit. Betul Pak? Orang itu kalau seneng Pak, berapa-berapa dibayar. Saya punya teman pelukis, lukisannya bagus-bagus, gak laku. Akhirnya dia apa Pak? Melukis papan tulis, hitam tok ditandatangani. Orang Amerika datang, melihat yang hitam, malah dibeli $50.000. Nilai seni itu gak ada harganya Pak. Orang kenapa membeli blangkon saya mahal? Karena yang pakai saya. Coba kalau yang pakai ketua panitia, nggak laku. Artinya semuanya punya sejarah, punya cerita. Kenapa barang saya dihargai mahal? Satu, saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Kiai di mana-mana pakai peci, murah. Yang pakai blangkon jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang kok kiai blangkon goblok. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang kok kiai lonte. Saking mahalnya coba Anda lihat, degane gedine, ya Allah. Ini pengajian dengan rekor degan terbesar di dunia. Apa? Saya curiga ini degan beneran apa bukan? Bagaimana cara membuktikannya? Harus saya minum dulu. Boyolan juga kopi iki diwene tutup ora kebak nyamuk kaya ngene goblok kuwi lho. Degane gawedhe sedotane cuwilik. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau pengen mahal, catatannya adalah jadilah yang sedikit. Allah perintahkan bahwa terciptanya manusia tujuannya hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Tugas pokok manusia itu beribadah. Dari miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, Allah takdirkan kita menjadi orang Islam. Miliaran orang di muka bumi, salah satu di antaranya yang mendapatkan hidayah Islam adalah kita. Itu artinya apa? Takdir kita adalah takdir yang terbaik.
Tapi mohon maaf Pak Kiai sinten namine? Pak Zainal Arifin. Kita ditakdirkan di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Setahu saya Kiai NU itu di mana-mana gemuk karena banyak makan. Pak Kiai makannya banyak apa sedikit Pak Kiai? Banyak. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Cawilik. Malah kayak tongkat inyong kayak gini. Kenapa? Mana Pak Lurahnya? Oh, kamu Pak Lurah? Pantesan wajahnya kayak tanah kas desa. Ada Pak Camat? Mana camatnya? Belum naik. Lagi nunggu siapa? Bu Bupati. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah terang Bu? Telas Bu? Kurang ajar. Saya pakai nyong telas. Endi nyong deleng. Kenapa Bu? Udah terang kok. Itu kan ada lampu udah terang. Ibu tahu bedanya tiang listrik sama tiang jaler? Bedanya satu. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Ya. Ya salam. Ibu Bupati mau datang. Kita akhiri pengajian kita hari ini. Kenapa Bu? Bayarnya larang. Lah ora-orone cerewet yuk. Oh gini kurang ajar temen ya. Bayarnya larang. Saya itu setiap pengajian gak pernah lihat uang. Gak pernah lihat amplop. Saya gak pernah nerima uang. Saya gak pernah nerima amplop. Yang nerima asisten saya. Ramelu-melu Pak Zainal. Bojone Pak Zainal saya ngendi? Oh mboten rawuh. Lurahe Dudo. Iya. Di bahan anyar aku. Siap-siap tak bully sak modare Pak Lurah. Ya Allah. Tahun 2023 kok jomblo Pak Lurah, Pak Lurah. Ora payu apa iso ngaceng ya. Pak Lurah, Pak Lurah. Oh, itu rondo. Oh, rondo Pak Lurah. Sing dase ditutupi ke lho Pak Lurah. Lumayan Pak Lurah, rondo tua Pak Lurah. Lah Pak Lurah rabi kali rondo tua sing mati rondone apa Pak Lurai? Pak Lurai bisa keracunan susu kadaluarsa. Siapa? Bupati datang. Lanjut. Kita lanjutkan sambutan Ibu Bupati dan saya meninggalkan diri. Sabar, sabar. Foto apa nih tadi? Infak. Iki ngundang kon ngaji apa kon ngemis ya? Sabar Pak Ketua Panitia. Ngeyel tak dakrek. Nah Bapak Ibu, maka bagi orang beriman apapun keadaannya tidak akan pernah membuat hatinya jauh dari Allah. Saya diajak makan sama Abah Lutfi. Mungkin Anda tahulah, orang luar
yang mungkin salah satu orang yang dekat dengan Habib Lutfi saya. Karena saya ikut beliau sejak saya miskin gak punya apa-apa, didoakan sama Habib Lutfi, setiap kali saya ketemu dipanggil juragan. Saya miskin gak punya apa-apa dipanggil juragan. Dan alhamdulillah ternyata doa itu luar biasa. Dulu saya gak punya apa-apa Pak, sudah dipanggil juragan. Dan ternyata benar, ucapan itu adalah doa. Makanya kok ada laki-laki selalu mendoakan, Mas tak dongake kamu nikah lagi. Berarti yang pengen nikah lagi adalah dirinya. Makanya saya mendoakan Pak Kiai, semoga kaya. Insya Allah saya juga ikut-ikutan kaya. Buktinya yang saya doakan belum kaya, saya sudah kaya. Sudah datang bupatinya? Udah daripada semprat-semprit ndang reneo, bupati ini sambut. Apa lagunya nyambut Ibu Bupati? Gundul gundul pacul cul gemblelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gemblelengan, wakul glembang segane dadi saratan, wakul glembang segane dadi saratan, gundul gundul pacul cul gemblelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gemblelengan, wakul glempang segane dadi saratan, wakul glempang segane dadi saratan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin yang belum tahu kenapa Ibu Bupati datang kita sambut dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Itu lagu yang sengaja dibuat oleh Wali Songo untuk mengingatkan pejabat supaya menjadi pejabat yang baik, tidak gemblelengan. Maka lagu itu kita nyanyikan, kita doakan mudah-mudahan bupatinya tidak gemblelengan. Amin. Kenapa? Karena kalau gemblelengan wakul glempang segane dadi rata. Kalau gemblelengan jatuh, akhirnya jabatannya tidak bermanfaat. Naudzubillahi min dzalik. Aja. Bu Bupati, Bu, pinjam mic-nya. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan Ibu Bupati untuk sambutan. Setelah kita nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul, saatnya kita mendengarkan sambutan dari Ibu Bupati. Waktu dan tempat dipersilahkan, saya izin minta pamit. Monggo Bu, jumeneng Bu, sambutan Bu. Kopi kundi goblok. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amal ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sedang kita dengarkan nasihatnya, okay? Yang insya Allah nanti membuat barokah buat kita semua, menambah ilmu buat kita, Gus Miftah, yang sudah tidak asing di Kabupaten Pekalongan, okay? Bolak-balik Kabupaten Pekalongan terus. Dan ini mohon maaf nih Gus, jadi berhenti Gusnya. Terus nanti insya Allah diteruskan lagi ya. Terus yang saya hormati ini dari semua para kiai yang hadir malam hari ini, para alim, para ulama, para ustadz, dan juga pastinya ada para bunyai yang hadir malam hari ini. Tidak lupa ketua panitia dan seluruh panitia halal bihalal dari Kecamatan Seragi, Desa Tegalontar, ya. Dan juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa,
keluarga besar dari Desa Tegalontar, serta Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan. Ini mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu, ya, tidak mengurangi rasa hormat, biar cepat ya Ibu Bapak ya. Ya, pertama saya senang sekali bisa hadir di tengah Ibu Bapak semua di acara halal bihalal kita ini. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Bupati Pekalongan mengucapkan dari masih suasana sawal ya Ibu Bapak semua, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin namanya pemimpin banyak sekali kesalahannya, masih banyak kekurangannya. Insya Allah saya akan perbaiki, akan lebih baik lagi. Dan juga dengan rendah hati saya juga meminta maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Semoga Allah memberikan saya kemampuan Ibu Bapak semua untuk bisa membangun Kabupaten Pekalongan ini lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Dan saya beserta semua orang yang membantu saya diberikan Allah selalu keselamatan Ibu Bapak ya. Amin. Kemampuan dan juga insya Allah Pekalongan lebih baik dan lebih sejahtera. Halal bihalal kita hari ini Ibu Bapak udah capek-capek dari ujung sana itu penuh sampai sebelah sana penuh. Kita manfaatkan ini menjadi hal yang baik. Pertama masih suasana sawal. Kalau biasanya sama tetangga suka gerendeng suka ngomong ini, suka ngomong itu, kan namanya manusia, yang paling banyak salahnya manusia ya. Itu kita manfaatkan acara syawalan ini dengan baik, saling memaafkan, jangan hanya cuman kirim-kirim WA ya, padahal tetangga dekat ketika tidak bisa berjabat tangan, ketika kaki tidak bisa melangkah kan biasanya begitu. Ya, tapi ini kita manfaatkan untuk benar-benar saling memaafkan. Karena kita manusia nggak ada yang tahu umurnya sampai kapan Ibu Bapak semua. Ya, itu kalau kita bisa saling memaafkan, insya Allah silaturahmi kita juga makin kuat, rezekinya juga bertambah, tambah barokah semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena ini juga kalau dipotong Gus Miftahnya lama-lama nanti takutnya juga puncaknya kurang bagus ya. Jadi saya masuk di tengah-tengah dan juga mungkin nanti saya nggak bisa sampai selesai Ibu Bapak semuanya karena masih ada 3 acara lagi. Ya, halal bihalal biar sebentar saya hadirin supaya saya bisa ketemu sama semua masyarakat dan juga bisa tatap muka langsung dan bisa meminta maaf secara langsung kalau masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Datang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terima kasih Ibu sambutannya. Yang jelas malam hari ini kita matching Bu. Aku pakai hitam, Ibu pakai hitam. Saya lebih suka pakai hitam dibandingkan putih. Kenapa? Karena hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pilih punya tai lalat apa punya panu Bu? Nah, maka acaranya tasyakuran dan halal bil halal. Yang acara halal bil halal Bapak Ibu itu hanya ada di Indonesia. Saya 10 hari Syawal ini Pak Kiai Zainal, saya sudah berada di 3 negara. Saya ada acara di Singapura hari kedua sampai hari ke-6 Syawal. Saya pulang ke Indonesia lanjut 3 hari di Hong Kong. Pengajian di Hong Kong 4 sesi. Alhamdulillah ada 3 orang masuk Islam. Baru pulang ada tamu Pak Prabowo di pondok saya. Terus semalam saya harus ke Pekalongan karena diperintah sama Habib Lutfi untuk memberikan halal bil halal di Kanjus Sholawat. Hari ini saya di sini. Maka semangat yang pengen saya berikan kepada Anda adalah jangan pernah berputus asa. Masa depan kita semuanya insya Allah akan lebih baik. Amin. Kayak Ibu Bupati ini benar. Yang benar itu pemimpin minta maaf kepada rakyat. Kenapa? Karena pemimpin bisa jadi pemimpin dipilih oleh rakyat. Kenapa pemimpin harus minta maaf? Karena mungkin banyak janji politiknya yang belum terjadi, betul?
Terima kasih Bu, Anda gentle, minta maaf sama rakyat. Kita doakan Ibu Bupati panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Ibu Bupati hidup sendiri, amin. Sekarang saya mau tanya, yang benar itu suami minta maaf sama istri atau istri minta maaf sama suami? Sangel, saya mau cerita ini. Mumpung ada Ibu Bupati. Syawal, malaikat Jibril datang. Semalam saya di kamarnya Habib Lutfi ngaji tentang keutamaan malaikat Jibril dan keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya kepada Anda orang Pekalongan, kira-kira kalau dia dari kemuliaannya lebih mulia mana, malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Bahkan oleh Imam Abu Hasan As-Sadili disebutkan, kalau orang menganggap malaikat Jibril lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan dia matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka mohon maaf, manusia termulia adalah Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, di bulan Syawal hari pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabatnya malaikat Jibril alaihi salam. Saat itu apa? Jibril mengatakan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad kekasihku, kata Jibril, hari ini saya akan bermohon kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah, tolong kamu Muhammad aminkan doa saya. Bapak Ibu mohon maaf, kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad, kira-kira diijabah enggak oleh Allah? Kira-kira diterima enggak oleh Allah? Pasti diterima. Kalau yang berdoa Pak Zainal yang mengaminkan ketua panitia, belum tentu. Tapi kalau yang berdoa Nabi Muhammad, mohon maaf, yang berdoa Jibril alaihissalam yang mengaminkan Nabi Muhammad, pasti diijabah. Kenapa? Malaikat Jibril, malaikat terbaik. Nabi Muhammad, nabi terbaik. Pasti diterima oleh Allah. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah ya Rob, jangan kau terima puasanya, sholatnya, zakatnya, dan pahala ibadah lainnya kalau sampai hari ini ada seorang anak yang durhaka dengan ibu bapaknya. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Doa yang kedua, ya Allah ya Rob, jangan pernah engkau terima amal dan ibadahnya dari umat Muhammad, baik puasanya, zakatnya, tarawehnya, dan pahala yang lainnya, jika sampai hari ini ada suami istri yang saling bermusuhan, tidak saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Kemudian doa yang ketiga adalah, ya Allah ya Rob, jangan pernah engkau ampuni dosa-dosanya jika sampai hari ini ada hambamu umat Muhammad, dia bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Nabi Muhammad menjawab amin. Ibu bapak, yang pertama, jangan kau terima amal ibadahnya ya Allah kalau hari ini ada anak yang tidak mau minta maaf kepada bapak ibunya. Anak-anak muda tak kasih tahu le. Saya dulu berangkat dari Lampung, itu hanya modal uang 500.000. Naik bis Damri 50.000, itu pun bis ekonomi Bu. Di dalamnya ada bakul sayur, bakul pitik, ibu-ibu ambune balsem. Makanya saya itu melihat Bu Bupati, ini muslimat apa fatayat, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Apa bedanya fatayat sama muslimat? Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Ngenyek. Ciri-ciri yang baunya balsem itu kalau pengajian biasanya bersandar di tiang listrik. Wis bersandar tiang listrik, tungkae selonjor ke. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek yuk.
Oh semutan. Milih sikile semutan apa semutnya sikilen? Saya berangkat. Ternyata apa? Doa dari orang tua itu luar biasa, Pak. Saya itu, Bu, hanya modal uang 500.000, nggak kuat ngekos. Saya kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, yang sekarang menjadi UIN. Daftar kuliah uang saya habis. Saya mau minta sama ibu saya itu malu. Ibu saya telepon, Bu, tolong doakan saya. Ibu saya itu orang paling rajin membacakan Fatihah untuk saya, Pak. Setiap sholat pasti beliau membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk anakku Miftah di Jogja, Al-Fatihah. Sampai hari ini kalau saya susah dibully sama orang, ibu saya telepon, Bu, tolong Fatihai saya. Ingat, Bu, cukup Fatihah, nggak usah ditambahi surat Yasin. Orang kok kesuwen modar goblok. Makanya keren loh. Bupati pemimpin kirim Fatihah untuk rakyatnya. Rakyat kirim Fatihah untuk bupatinya. Keren, Bu, habis sholat untuk rakyatku Pekalongan Al-Fatihah. Jos, Bu. Rakyat gantian bales untuk ibu bupati Al-Fatihah. Mandi. Kamu yang merasa pesek, mudah-mudahan hidungku kayak bupati Al-Fatihah. Kamu yang pesek nggak usah insecure. Orang pesek insya Allah panjang umur. Amin. Kenapa orang pesek panjang umur? Ambekane ngirit. Wong mancung malah bisa cepet mati. Ambekane boros. Terlak pilek ubile gede-gede. Ya enggak ya, Bu ya. Kamu yang pesek santai saja, Mbak. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Ibu saya kirim Fatihah. Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Makanya kenapa orang NU andalan pertama adalah Fatihah, nomor 2 sholawat. Fatihah itu hebat, Pak. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Ketua panitia pengen ketemu malaikat, gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Ternyata apa? Bahwa keajaiban doa seorang ibu itu luar biasa. Makanya Habib Lutfi mengatakan apa, Bu? Kalau pengen jadi walinya Allah, syaratnya cuma 2. Berbaktilah kepada ibu bapakmu, berbaktilah kepada gurumu. Coba kita lihat. Apakah ibu ini jadi bupati semata-mata karena dia hebat? Tidak. Itu pasti ada kehebatan doa dari ibu dan bapaknya. Betul, Bu? Saya bilang apa? Ketika doa-doamu dikabulkan, ketika kamu mendapatkan satu prestasi, itu bukan karena doamu, tapi karena doa ibu dan bapakmu. Makanya kenapa? Dosa orang yang durhaka dengan bapak ibunya itu termasuk dosa besar. Maka Al-Quran mengatakan ketika berkomunikasi dengan bapak ibunya, apa Allah katakan? Wala takul lahuma uffin. Ngomong saja nggak boleh. Kamu dinasihati, Mas. Le, kamu jangan nakal. Pret, hati-hati. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah bapak ibumu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Hari ini kamu menyia-nyiakan orang tuamu, tunggu saatnya kamu jadi orang tua akan disia-siakan oleh anak-anakmu. Kalau hari ini ada anak menuntun bapak ibunya ke panti jompo, siap-siap Anda besok jadi orang tua akan dituntun ke panti jompo oleh anak-anakmu. Anak itu kurang ajar. Bapak punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumahku. Tapi begitu gantian anak punya rumah, orang tua tidak boleh ngaku. Orang tua punya sawah, anak mengatakan ini sawahku. Begitu anak punya sawah, orang tua tidak boleh ngaku.
Orang tua satu bisa mengurusi anaknya 10 sekalipun. Tapi gantian orang tua tidak bisa apa-apa. Anak 10 tidak bisa ngurus orang tua yang satu. Betul? Jam 12 malam anak ngompol. Bapak ibunya sabar ngurusi ompol anak-anaknya. Gantian besok orang tua ngompol. Anak 10 tidak bisa ngurusi ompol orang tuanya. Betul? Hati-hati. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ketika seorang anak berbuat baik kepada bapak ibunya seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Wong lanang rungokno tenan. Kowe berbuat baik 24 jam seumur hidup mulai, itu tidak mampu membalas jasa ibumu melahirkanmu. Saya mau bilang sama laki-laki yang semena-mena sama istri. Saya mau bilang sama laki-laki yang tidak bisa menghargai istri. Kalau saya punya prinsip, hargailah perempuan berapapun harganya. Bagi saya Bu, perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Berapa paham kenal? Saya bilang Bu, betapa hebatnya perempuan. Nanti Ibu silakan meninggalkan tempat pas kita sholawatan Bu, sebentar lagi Bu. Sabar ya Bu ya. Sabar itu berat, sabar itu susah, tapi sabar itu pasti indah Bu. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Saya mau cerita. Apa benar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Perempuan hamil berapa bulan Bu? 9 bulan. Wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah. Dulu sebelum hamil badannya seksi, bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. Begitu hamil berkembang, mekar, bengkak kabeh. Coba dulunya berat badannya hanya 50 kilo, begitu hamil 65 kilo. Bayangkan wong lanang, wong metengi rapopo ora kepenak, turu mlumah ora kepenak, miring ora kepenak, apa meneh mengkurep. Ora kepenak. Pak Zainal, Anda tahu wong meteng kae nyuwun sewu, kalau perutnya gatel yang dikukur sebelah mana Pak? Sebelah sini. Salah Pak. Yang benar di mana? Sebelah sini. Kan melentung wetenge. 9 bulan gendong bayi, bahkan berat badannya naik 60, naik 15 kilo. Makanya para laki-laki kalau pengen kamu merasakan penderitaan seorang istri ketika hamil, gampang. Silahkan kamu pulang cari batu bata 15 kilo, kamu tali di perutmu. Nggak usah lama-lama, cukup seminggu saja. Nggak ditakoni karo Pak Ketua Panitia, kowe ngopo le? Latihan meteng. Coba Anda bayangkan, supaya Anda tidak durhaka. Begitu masuk 9 bulan, HPL, hari perkiraan lahir. Istri mulai terasa ingin melahirkan. Suami mulai bingung, bapakmu wis gedabikan. Gowo ning bidan buka telu. Begitu sampai rumahnya bidan, subhanallah, nutup meneh. Pernah seperti itu Bu? Sering Pak. Kula duwe tangga bojone meh nglairke buka telu Bu. Begitu sampai rumah sakit nutup lagi Bu. Bayinya malu mau keluar. Akhirnya apa? Begitu saatnya tiba, ibu masuk ke rumah sakit. Anda bayangkan? Kita itu ngising ngeden 10 menit saja rasanya silit kaya suwek. Ibu melahirkan, Masya Allah, kadang-kadang menunggu bayi keluar bisa berhari-hari, betul? Ditunggu, buka siji, buka loro, buka telu, sampai akhirnya buka 15, 10. Teneh hombo banget. Maksimal 10 ya Pak ya. 10. Akhirnya bayi keluar. Begitu bayi keluar, mohon maaf, taruhannya 2 Bu, Pak. Kalau ibunya mati, ibunya masuk surga tanpa hisab. Kalau anaknya yang mati, besok di hari kiamat bisa memberikan pertolongan kepada ibunya. Begitu bayi lahir, cenger. Ini pun banyak bayi yang bermasalah. Jalan sudah ada, gak mau keluar dari jalannya, malah minta dicesar. Betul Bu?
Kenapa bayinya keluar dari cesar? Karena bayinya malu melihat jalannya keluar. Ya salam Pak Kiai. Apakah ketika bayi itu keluar penderitaan seorang ibu berhenti? Tidak. Ibune wis seneng, Bu, bayi ini metu. Alhamdulillah. Dokternya bilang, Bu, belum selesai. Napa meleh dokter? Dondomi dulu. Coba Anda bayangkan. Dulu Bu, mbah-mbah saya, ibu-ibu saya itu saya tanya, didondomi jalan bayi itu mohon maaf, itu di Patiroso apa tidak? Orang dulu nggak ada di Patiroso, Bu. Betul, Bu? Langsung didondomi le. Untuk menghilangkan rasa sakitnya bagaimana? Bayinya disuruh gendong. Supaya apa? Melihat bayinya melupakan rasa sakitnya. Begitu gendong bayi ini, dokternya mulai dondomi, cetus atau ceplus atau. Begitu meh rampung, bapaknya mulai polah. Dokter, kula badhe matur. Apa meneh? Dondomi ini ampun rapet-rapet. Kula khawatir kebagian. Dokternya yang dilalah kurang ajar. Nggih pun rasa cerewet, kula pasang resleting mawon. Coba perjuangan seorang ibu. Maka lumrah ketika perjuangannya seperti itu dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Maka malam hari ini saya minta, Anda yang punya uang, silahkan diambil sedekahkan untuk masjid atas nama sedekah untuk ibumu. Bagi ibumu yang sudah meninggal, kamu bahagiakan dengan sedekahmu malam hari ini. Bagi ibumu yang masih hidup, dengan sedekahmu minta supaya ibumu dijauhkan dari mara bahaya. Setuju? Yang nggak punya uang silakan utang. Ayo panitia ini siap-siap. Kalau tak solawatan, jamaah infak, ibu bupati menawi badhe kundur, monggo Bu. Mboten napa-napa, tapi nyumbang dhisik Bu. Cangkemnya halus ya. Ayo panitia ini siap-siap. Minta lagu apa ini? Kok jadilan? Kok ikan dalam kolam? Ibu Bupati matur nuwun hadirnya, terima kasih Bu rawuhnya. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Dadakan jungkung tindak Bu. Ayo panitia siap-siap. Di panitia nek. Nyo aku melu nyumbang nyo. Duwe anyar yo. Ini meneh kae. Ya Allah, sik men grene. Aku abang iki 2000. Menzizikkan. Ikhlas rayai matamu. Mbaknya mau sebagai mas kawin ya? Iya. Mata nih. Mana lagi kotaknya? Mana lagi kotaknya tak kasih di pancingan. Woi, kotak. Kamu mau? Miskin. Sini. Wes ki mau sing urung. Ya Allah, wetengmu gedene ya Allah. Wis manuke cilik iki ya. Satu lagi sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, adik-adik, malam hari ini sudah tidak ada lagi anak yang berdurhaka dengan orang tuanya. Amin. Kamu punya karirmu nggak bagus, itu bisa jadi kamu belum dapat ridho dari orang tuamu. Saya dulu ketika miskin nggak punya apa-apa, saya bilang sama bapak ibu saya, Bu, adakah salah yang pernah saya lakukan? Ibu saya bilang, enggak nak, kamu enggak salah. Tolong ibu doakan saya. Alhamdulillah, salah satu doa yang mustajabah itu adalah doa orang tua seorang ibu kepada anaknya. Saya kasih contoh di Mekah Pak.
Ada anak kecil yang nakalnya minta ampun. Ada tamu datang, suguhannya tidak-tidak Pak. Tidak-tidak. Ibunya keren. Marah sama anak tapi yang keluar dari mulutnya itu doa. Idhab ja'alakallahu imamanil haramain. Pergi kamu. Pergi kamu. Saya doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Dan Anda tahu, anak ini usia 25 tahun, hafidul Quran, seorang doktor Quran, dan diangkat menjadi imam besar Masjidil Haram. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu kecilnya nakal. Makanya ibu punya anak seperti itu, dikipasi bu sambil pengajian, doakan. Nak, tak dongake, sok muga-muga kowe dadi bojone kiai, amin. Rambutnya gondrong. Lah kita itu mohon maaf, kadang-kadang kalau marah sama anak yang keluar sumpah serapah. Betul bu? Anak nakal, bocah kok nakal, persis kayak bapak nih. Sing salah milih bapak ki dudu anake tapi awakmu mbokne. Nggih napa mboten? Lak ndonga sing apik. Bocah kok nakal, tak dongake dadi kiai kaya Kiai Zainal. Mungkin cilikane ya nakal. Anak kok senengane inceng-inceng. Oh, bocah senengane nginceng, tak dongake dadi kameramen, dadine ngene iki. Bocah cilik lak dikongkon mbokne senengane mbati, tak dongake dadi lurah, dadine ngene iki. Lak lurah ki sing dibati apa Pak Lurah? Jujur Pak Lurah, ben masyarakat jenengan ngerti. Jenengan dadi lurah niku akeh sukane napa dukane? Duka ya. Aku nyilih mikir tak tanggap lurah. Kayak mikir. Duda. Pak Lurah padang asma sinten? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Rizal. Oh, untuk omonganmu ra cetha ya. Muhammad Rizal. Panggilannya Rizal. Pakai Z. Iya. Rizal. Pantesan jomblo kemayu kok Rizal. Muhammad Rizal. Niki bojone mati napa pegatan? Meninggal. Oh, meninggal. Sedengake husnul khotimah nggih. Itu ada janda yang menunggu kamu. Iya. Pak Lurah umurnya berapa toh? 55. 55. Tak pikir swidak ya. Pak Lurah, dadi lurah banyak sukanya apa banyak dukanya? Mudar apa ya? Jawab Pak Rizal. Ada suka dan ada duka. Sukanya apa? Bisa apa nama? Nguntal dana desa. Oh bukan. Apa sukanya Pak Lurah? Bisa mengayomi warga masyarakat. Bisa mengayomi warga masyarakat. Tepuk tangan Pak Lurah. Dukanya? Dukanya kalau nggak punya uang, ada orang warganya yang sakit. Nggak punya uang, warganya jaluk duit. Ya ora apa-apa kowe dijaluk duit nang rupamu kaya kotak infak kok. Pas wingi dum-duman BLT jenengan dicurigai karo wargane napa mboten? Enggak. Oh tenane rupamu. Oleh dicurigai, alah paling sing dibagai BLT mau dulure lurahe dhewe. Enggak, Pak. Enggak ada. Wingi Pak Lurah melu demo teng Jakarta napa mboten? Ikut. Oh, ngopo demo barang kowe? Ora usah demo Pak Lurah. Ngopo jarene banyak dukanya. Kok malah demo ning Jakarta njaluk perpanjangan masa jabatan. Goblok. Ora usah Pak Lurah. Disyukuri mawon. Partisipasi tok. Alah partisipasi apa ya melu-melu kok partisipasi. Malah minta perpanjangan jabatan 9 tahun. Wis ora usah neko-neko Pak Lurah. Tak dongake 5 tahun kepilih bola bali. Ngono lho Pak Lurah. Amin. Jarene suka kok ya seneng. Aku ngerti kok lurah-lurah iki demo njaluk perpanjangan masa jabatan karena apa? Karena modalnya urung balik. Ngono gak sih? Betul. Oh betul gila. Kok geting aku? Ya salam. 9 tahun. Wis to, lah awakmu apik, mesti sing njaluk maju, rasa kowe rasa maju, sing njaluk wargamu. Nggih napa mboten? Tak takon ketua panitia, lurahmu apik apa ora?
Saya napa awon? Awon apa saya? Malah kaya wong mati. Api, dongake dadi meneh Pak Lurah. Amin. I love you full Pak Lurah. Muga-muga mulai pengajian lurahe rabi meneh. Amin. Amin. Rondo tua anak 15. Insyaallah. Kapan pilihan Pak Lurah? Kapan pilihan? 2024. 2024. Akhir. Kowe pengen dadi gampang kok. Gawe pengajian ngundang Gus Miftah sing teko wong sakmene mbane. Wah, dadi meneh. Kowe melu pengajian pisane numpang. Numpang masjid, Mas. Lurahe batin, kiyaine asu. Ya Allah, maturun Pak Rizal. Mudah-mudahan Rizal nikah lagi. Selebeo. Lurahe malah jawab cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba, kaya Pak Rizal iki dadi lurah. Pak Rizal percaya enggak ada doa seorang ibu? Oh, mesti sing ndongake mbokmu. Mbokmu. Maka hari ini kalau ada anak yang belum sukses, punya masalah apapun, tolong, mumpung ini masih bulan Syawal, segeralah untuk meminta ridho ibumu. Ibu yang punya anak kecil-kecil seperti ini tolong didoakan. Sholawati turu cekel sirai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku dadi cah soleh. Al-Fatihah. Mandi. Oh ya ngono Pak Kiai. Duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme cerewet. Al-Fatihah. Tak lakoni Pak ngobengi. Kok mau Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Oh, jamaahnya tekan kono to kayak gitu. Ya Allah. Oi, muah. Semangatnya ya Allah tekan kono kae to. Niki sawah to Pak Lurah? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah cewek. Ya saya berdiri karena pengajiannya hampir selesai. Matane wis 1 jam setengah, Cuk. Sih kurang. Alah, pengajian murah dinyangnya cerewet. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah alasan kenapa setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Syawal itu dari fi'il mudhari' syala yang artinya adalah irtifa'a. Apa itu irtifa'? Peningkatan. Maka kalau pengen hidup kita meningkat, salah satu syaratnya adalah mendapat ridho orang tuanya. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kula niku seneng. Kula dongake bapak ibu kula panjang umur. Mbiyen bapak ibu kula ajeng kula unggahke kaji jaman sakmono. Le, abah njaluk haji reguler wae men suwe 40 dina. Ternyata orang mangkat-mangkat. Dongake, niki bapak ibu kula, mertua kula kabeh kula budalake kaji. Muga-muga nular teng jenengan. Amin. Yakin mawon Pak Kiai. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Amin. Sapa ngerti bar iki Pak Lurah mangkat kaji meneh. Wah, mun mangkat kaji Pak Lurah. Mangkat Pak Lurah. Orang duwe duit nabung. Urung mangkat wis mati ora apa-apa. Sesuk langsung Rizal takoni nang alam kubur. He Muhammad Rizal, man rabbuka? Sapa pangeranmu? Jawaban, kamu nanya. Takoni Rizal, he Rizal, kue sholat? Sholat. Kue poso? Poso. Kue sedekah? 1000. Kamu punya Quran? Punya. Mau waca? Ora. Terakhir Pak Rizal takoni, he Rizal, nggih kula malaikat. Kue haji apa ora? Jawaban, mboten. Malaikat lak takon Jal. Ngopo kowe ora mangkat kaji Jal? Jawaban, ya salahmu malaikat. Ngopo? Urung mangkat kok wis mau pateni. Rampung.
Langsung malaikatnya jengkel, Rijal gebuk cangkeme, dier, delalang gelundung, malaikatnya bengok, toh, ganjil toh. Ono telu niki sak tarange siji niki wau. Enggak ada anak yang benci dengan orang tuanya. Enggak ada anak yang tidak meminta ridhonya. Ayo le, mumpung sih bulan Syawal. Tak dongake. Muga-muga lari mriki luwih sukses dibanding Gus Miftah. Minimal sukses kayak Gus Miftah. Amin. Amin Allahumma amin. Sampun jam 10:30 nggih. Saya harus pindah ke tempat yang lain. Dongake mohon muga-muga kula sehat. Jenengan sehat. Pak Lurah sehat, wargane sehat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.